Wa qala al-Imam Ahmad rahmatullah alaih, ra'aitu Rabbal Izzati fil manami. Imam Ahmad pernah bercerita, aku pernah berjumpa dengan Allah di dalam mimpi. Perhatikan kalimatnya. Aku pernah berjumpa Allah di dalam mimpi. Pertanyaannya, apakah Allah bisa dilihat di dunia? Maka jawabannya tidak. Sekali-kali Allah tidak akan pernah bisa dilihat di dunia. Pertanyaan kedua, apakah Allah bisa dilihat dalam keadaan tidur? Silang pendapat para ulama di sini. Yang pertama, hadis Nabi SAW, innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutun. Kalian itu nggak akan pernah bisa melihat Tuhan kalian hatta tamutu, sampai kalian itu mati. Itu hadisnya sahih. Kalian nggak akan pernah bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Sebagian para ulama menafsirkan an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Karena itu memungkinkan saja ada orang tidur mimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa dengan apanya? Bisa dengan nur, cahaya, bisa dengan suara. Tapi dengan catatan, yang mimpi harus orang saleh. Yang kedua, mimpinya tidak membawa syariat yang baru. Itu syaratnya. Kan itu Syekh Shalih Fauzan rahimahullah atau hafizahullah ta'ala min kulli suwa makruh berpendapat bisa saja orang soleh bermimpi berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidur, mimpi. Tapi kalau dalam keadaan melek, ini suatu hal yang batil. Nggak mungkin Allah bisa dilihat dalam keadaan terjaga. Nabi SAW pernah melihat Allah? Nggak pernah beliau melihat Allah. Beliau melihat nur, beliau melihat cahaya, bukan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dengar suara Allah, Muhammad SAW pernah dengar suara Allah, tapi pada peristiwa apa? Isra Mi'raj. Adapun manusia yang pernah dengar suara Allah di muka bumi siapa? Cuma satu. Nabi Musa alaihissalam. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berjumpa dengan Allah tapi lewat suara, bukan lewat wajah, enggak melihat wajah. Faqultu ya Rabbi ma aqrabu ma yataqarrabu bihi ilaikal muqarribun atau muqarribun. Ya Allah, aku ingin bertanya kepada Engkau ya Allah, amalan apa yang bisa mendekatkan seorang kepada Engkau ya Allah? Faqala bi kalami ya Ahmad. Hai Ahmad, dengan firmanku. Faqultu ya Rabbi bifahmin aw bighairi fahmin. Ya Allah, apakah dengan pemahaman, paham yang dibaca, atau sekedar baca saja meskipun nggak paham? Faqala bifahmin wa bighairi fahmin. Apakah dia paham, apakah dia tidak paham? Maka Quran bisa mendekatkan seorang hamba kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi tentang Imam Ahmad rahmatullah alaih melihat Allah tapi bukan melihat Allah. Pada hakikatnya beliau mendengar suara dan suara itu mengaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lihat daripada syarat-syarat yang diberlakukan, satu, yang mimpi orang soleh masuk. Kedua, apakah merubah syariat? Tidak merubah syariat. Maka ada kemungkinan beliau melihat atau mendengar suara Allah di dalam mimpinya. Adapun orang sekarang yang kesolihannya nggak jelas, tiba-tiba ceramah, saya itu keturunan Nabi loh, saya sering mimpi ketemu Nabi, tapi Nabi nggak pernah mau dekat saya. Loh kenapa? Saya ngantongin gudang garam. Saya pernah dengar ceramahnya, saya ngantongin gudang garam karena saya ngerokok. Ini kan na'udzubillah, suatu hal yang dibuat-buat biar laris, biar rame majelisnya, biar dikatakan dekat sama Nabi SAW. Akhirnya bikin berita-berita yang tidak benar. Selalu dalilnya mimpi. Nabi datang kepada saya, terus gimana? Nabi bawa gitar. Itu bukan Nabi namanya, itu pengamen ngaku Nabi. Ada Nabi datang kemudian memberikan syariat baru. Kamu tinggal di Jakarta, penuh dengan kesibukan, jalan macet. Karena itu, aku kurangin sholat isya untukmu 2 rakaat. Bisa seperti itu? Ya nggak bisa.
Syariat itu dalam keadaan apapun tetap seperti itu sampai hari kiamat, nggak akan pernah berubah. Maka siapa yang ngaku berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan Allah misalnya, maka dia harus orang yang saleh dan nggak boleh ngerubah syariat. Apakah mengurangi atau menambah? Kan banyak ya sekarang ya orang-orang yang ngaku Nabi terus dapat ijazah, masya Allah, dapat sertifikat, boleh. Ada yang sempat mimpi atau bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi ngajak dia masuk ke dalam surga, na'udzubillah. Ini berita-berita yang tidak benar, mengatasnamakan Islam. Wallahu alam ala maksudihim. Saya nggak tahu maksud mereka apa, tapi itu adalah suatu hal yang sifatnya dusta.